Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Sangat wajib kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan berkat nikmatnya, dengan berkat nikmat yang kita tidak bisa hitung dari mulai kita bangun pagi tadi sampai kita kemudian bertemu di sini. Semogalah kita termasuk dijadikan Allah golongan orang yang bersyukur. Amin. Karena bersyukur itu memakai proses. Nggak bisa Anda bilang alhamdulillah terus langsung bilang Anda bersyukur. Makanya Nabi ngajarin, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, jadikan aku orang yang bisa bersyukur. Ya. Bersyukur tuh nggak komplit kalau nggak pakai saudaranya syukur yang namanya sabar. Jadi bapak-bapak yang udah lulus ujian puluhan tahun, saya udah bersyukur, Anda juga harus mengatakan saya sudah bersabar menerima ketentuan Allah. Mudah-mudahan termasuk orang yang seperti itu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Selawat dan salam kita haturkan, kita doakan agar sampai kepada Nabi kita Rasulullah SAW, Nabi akhir zaman, tapi juga jadi sekaligus menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan para rasul kelak di hari kiamat. Kita berharap ada juga syafaat untuk kita nanti dari Nabi. Asal syafaatnya diberikan pada kita pada waktu kita masih di padang mahsyar. Jangan kita sudah masuk neraka ya. Karena Nabi juga mensyafaati orang-orang yang masuk neraka. Ya Allah itu umatku, ya keluarin, udah disisa duluan kita, jangan. Alhamdulillah bisa jangan sampai. Ya. Jadi kita minta syafaat yang di padang mahsyar aja, yang ketika Rasulullah itu sujud di hadapan Allah berapa puluh tahun ditanya sama Allah, maumu apa? Sebelum vonis ya Pak. Iya sebelum vonis. Ya, mudah-mudahan lah ya kita masuk golongan itu. Amin. Kemarin sudah dibahas beberapa pertemuan mengenai sambungan. Kenapa sambungan ini? Sambungan ini modal, Pak. Sambungan antara orang tua dan anak itu modal kita nanti untuk kita mengadakan pendidikan pada anak melawan setan. Supaya anak kita, orang tua kita semua bisa sama-sama masuk surga dengan lancar dan amin. Amin. Itu ya. Ya kita mungkin di rumah udah merenung kali ya. Waduh nih jalurnya akhirnya saya bertanggung jawab nih. Supaya ayah saya dan ibu saya yang dulu nggak begitu alim bisa ikut saya, supaya anak-anak juga bisa nempel sama saya gitu. Jadi bapak sentral nih sekarang sebetulnya dengan bab suriah ini, ya. Tapi nggak apa-apa. Makin besar tanggung jawab yang kita laksanakan, makin besar pahalanya kita. Amin. Ya. Sambungan pertama, sambungan pengaruh. Jadi anak bisa saja ketika dia dewasa mempengaruhi orang tuanya jadi kafir. Atau orang tua pertama kali anak lahir fitrah, tapi dia yang mempengaruhi anaknya menjadi gayanya gaya Yahudi, gayanya gaya Nasrani, gayanya gaya ini bahkan gaya orang beriman juga orang tua. Itu bukan pengaruh. Lalu sambungan kedua kemana? Sambungan apa? Sambungan kebaikan keburukan kan? Jadi sambungan kebaikan keburukan itu artinya wajib orang tua itu menyayangi yang muda, wajib yang muda itu berkhidmat pada yang tua. Itu kan banyak yang gagal juga kita. Karena kita apa anak benci. Atau anak sama orang tua benci, bahaya Pak. Berarti nggak nyambung. Berarti bab zuriat Anda gagal gitu di sambungan itu. Jadi nggak boleh itu saling membenci, nggak boleh. Ya saya contohkan pada Pak Sugeng waktu itu kan, bagaimana Aban bawa buku misalnya gitu ya. Lalu orang tua ini karena udah mendendam pada anak itu, buku dipegang doang. Padahal baru bawa di depan Pak, nggak dibaca. Nah itu doa itu. Akhirnya anaknya jadi goblok gitu misalnya. Tapi alhamdulillah kamu udah bawa buku gitu. Jadi ada kita kasih sesuatu yang positif pada anak. Sambungan ketiga sambungan apa? Sambungan batin. Sambungan batin itu adalah sambungan antara anak dan orang tua melalui doa. Ya. Diyakini oleh Nabi bahwa doa orang tua pada anaknya udah pasti diijabah. Cuman masalahnya kita tuh sering berdoa yang buruk-buruk tentang anak.
Kita maki aja, kita marahin itu. Lalu ntar kita timbul memvonis anak dengan yang jelek-jelek gitu. Itu doa, Pak. Liatin lo kalau nggak lo lakukan lo. Kalau lo melanggar janji lo, ya, jadi anak durhaka lo, beneran jadi anak durhaka itu karena diijabah. Jadi hati-hati. Begitu pula doa anak pada orang tua, khususnya orang tua yang masih hidup maupun yang udah wafat. Kita mesti sering-sering sekarang ya. Kalau masih punya orang tua, apalagi Dede masih punya ya, ibu ya. Tiap habis sholat tuh, ya Allah jaga ibuku, dia sendiri di sana di Sukabumi. Jaga dari gangguan makhlukmu yang jahat. Jaga kesehatannya ya Allah. Ya, jadi kayak gitu. Itu nyambung, Pak. Nyambung. Nanti orang yang didoain tuh kangen sama kita. Kok kangen gitu. Telepon duluan. Itu sambungan batin. Terus terakhir kemarin sambungan amal. Itu apa yang dibicarakan ya, sambungan amal tuh? Amal baik. Iya, amal anak bisa orang tua dapat pahalanya kan? Kemudian amal jahat juga bisa mempengaruhi nanti gitu. Nah sekarang kita ngomong sambungan akhirat. Ternyata nanti di hari kiamat sambungan-sambungan anak dan orang tua itu dihapus sama Allah. Dihapus. Kata Quran, la tanfa'akum arhamukum wala auladukum yaumal qiyamah. Ya kan? Ya, tidak bermanfaat. Ya, orang-orang yang kamu cintai itu, ya istri, ya bapak, wala auladukum, dan anak-anakmu enggak bermanfaat yaumul qiyamah, di hari kiamat. Kenapa enggak bermanfaat? Kata Allah, yafsilu bainakum. Allah putuskan hubunganmu. Maksud diputuskan bukan diceraikan kita, enggak, tapi secara naluri kita akan berpisah sama orang tua kita di hari kiamat nanti. Ya, dan status kita yang dihapus. Anda bukan orang tuanya dia, Anda bukan. Kenapa? Karena sendiri-sendiri. Datang ke hadapan Allah. Bahasa Betawinya nafsi sendiri-sendiri. Tapi nanti menjelang yaumil hisab sampai yaumil fasl, sampai eksekusi, disambung lagi sama Allah. Sambung lagi sama Allah. Kenapa? Karena keputusan Allah itu bergantung pada hubungan kamu kemarin tuh, hubungan batinnya gimana. Paham ya? Masuk surga atau neraka tergantung waktu hubungannya bisa dibina apa enggak hubungannya. Ya. Jadi dalam Al-Qur'an ini disebut la tanfa'akum. Ya kan? Arhamukum wala auladukum yaumal qiyamah. Yafsilu bainakum wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah dengan apa yang kamu kerjakan di dunia dulu tuh basir. Maha melihat dan maha mencatat. Jadi Allah nggak akan lupa kalau udah saya putusin nih statusnya Pak Tom dengan Rehan, tapi nanti di dekat yaumil hisab nanti saya sambung lagi, saya ada kok catatannya gitu. Bahwa dia ayahnya ini anaknya ini disambung lagi nanti. Tapi pada waktu hari kiamat, yaumul ba'ats, karena hari kiamat ada yaumul ba'ats, hari kiamatnya sendiri waktu dar pecah, terus yaumul ba'ats kan, artinya ditiupin yang kedua, bangkit kan? Bangkit. Yaumul ba'ats itu masih dipisah. Begitu orang kepada maksiat semua, mulai di yaumul hisab tuh Allah kemudian mengatur supaya antara bapak sama anak ketemu lagi. Nah, kalau yang waktu hubungan amal dan hubungan batinnya berantakan di dunia itu, Allah singkirin. Ini orang-orang yang kacau-kacau balon nih, anak-anak yang kacau balon nih. Saya nggak akan hisab. Saya biarin mereka nunggu puluhan ribu tahun, tak saya hajarkan neraka. Begitu. Jadi zuriyah ini hati-hati. Kita harus jadi orang yang the best. Ibrahim doanya apa? Jadikan aku buah tutur. Jadikan aku pada waktu aku mati nanti jadi diomongin yang baik. Hanya itu harapan kita yang kita tinggalin. Ketika kita mati nanti, Pak, jangan merasa sekarang Bapak jadi orang nih. Orang hartanya banyak, jabatannya ada, anak buah banyak. Pada waktu mati paling pol cuma 40 hari, Pak. Orang masih mengenang Bapak. Gila tuh orang dua. Hari ke-41 bini kita dilirik. Mulai itu. Itu jandanya gimana? Makannya dari mana? mulai aja. Karena pas bini kita cantik misalnya gitu ya, masih muda cantik. Mulai. Jasa-jasa kita udah lupa orang, Pak.
Mau siapa sih? Mau jabatanmu apa sih? Begitu kira-kira. Tapi Nabi Ibrahim menghindari itu, makanya berkata, jadikan aku buah tutur yang baik bagi keturunanku. Makanya sampai sekarang dia disebut dengan bapaknya para nabi, bapaknya tauhid. Kita masih mengenangnya sampai sekarang. Nah, bisa nggak Anda seperti itu? Kalau bisa seperti itu, sukses nanti zuriyahnya. Berarti anak-anaknya ngarepin ngikut aja. Bapak gua soleh nih, gua ikut bapak aja deh, gitu. Ya, jadi kita didik anak jadi soleh agar menolong kita. Kita juga menolong bapak kita segala macam gitu. Buka dulu surat 60 Al-Mumtahanah. Iya, 60 Al-Mumtahanah bukan? Ayat 3. Ya. Itu umum pada waktu hari kiamat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lan tanfa'akum, tidak bermanfaat bagimu, arhamukum, orang-orang yang kau cintai atau kaum kerabatmu, wala auladukum, bahkan anak-anakmu nggak bermanfaat juga, yaumal kiamah, pada waktu hari kiamat. Yafsilu bainakum, Allah memisahkan di antara kamu. Allah yang misahin. Ya, jadi Allah menghapus status zuriyah kamu, status. Terus wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah nggak lupa kok, Maha melihat apa yang dulu kamu kerjakan. Anakmu kerjakan, kamu kerjakan, bapakmu kerjakan. Ini perda nomor 1 di akhirat. Ini perda nih. Peraturannya yang umum adalah ketika kiamat Anda tidak berstatus lagi, Anda punya putra namanya di sini, atau Anda bin siapa, nggak ada. Oke? Ini Bapak percaya nggak sama ayat ini? Ya, jangan bangga-bangga sama anak lah, biasa aja lah. Anak gue, wah lulusan Harvard, Harvard Palelo. Ya. Giliran anak di pesantren nggak diomongin. Anak di mana sekolah? Apa? Pesantren, malu. Ya, jadi itulah namanya. Jadi nanti status itu nggak ada semua, datang sendiri-sendiri. Nah, untuk lebih detailnya kita lihat surat 80, surat apa? Abasa ya? At-Takwir? Bukan surat 80. Ya. Ya, kita mulai masuk proses hari kebangkitan. Tadi kiamat kan dihancurin semua. Ya. Dihancurin semua, zuriat dihapus. Ya. Orang lain semua ruhnya kumpul kan tuh. Ruh kumpul kan? Kalau bumi hancur semua. Sekarang masuk hari kebangkitan. Ya, surat 80. Ya, Yaumul Ba'ats, ayat ke-33. Udah? Udah ketemu? Ya. Faiza ja'atis shakhah. Apabila ada lagi suara apa namanya? Suara sangkakala. Yang kedua, berarti hari kebangkitan kan? Ditiak kedua, pat gitu. Lihat baik-baik. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Hari itu manusia lari dari saudaranya. Enggak cuman saudara, wa ummihi wa abih. Lari juga dari ibunya, dari ayahnya. Wa sahibati, dari istrinya, wa bani, dari anaknya. Lari. Karena Allah memutuskan apa? Hubungan mesti disahkan. Terus kenapa lari? Likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nun yughni. Setiap orang dari mereka hari itu punya urusan yang menyibukkan. Jelas? Status kita itu nggak ada apa-apanya, sendirian, Pak. Tes aja. Pak Asif pengen jadi orang kaya? Pengen. Saya juga. Orang kaya. Tapi Bapak orang kaya raya, rumah Pondok Indah, punya helipad, kolam renang. Bapak sendirian di situ. Mau minta es jeruk, nggak ada pelayan. Istri nggak punya, anak nggak punya. Rasanya gimana? Mau berenang nih, ya berenang. Anduk gue di mana ya? Oh ada, nemu anduk, pakai sendiri. Kita tuh berenang bisa gaya tuh karena orang lain melihat, Pak. Begitu nggak ada orang di sekeliling kita, hati kita tuh rasa kesepian. Ini hari kiamat mau digituin kita nih, mau digituin sama Allah. Sepi lo sendiri. Sibuk lo ngatur dosa lo sama siap-siap mau dihisap. Coba itu, Pak. Jadi kita bayangkan, kita boleh berhayal begitu.
Mau kayak apa kedudukan kita di dunia, pada waktu dibangkitkan nanti, Allah bilang, yauma yafirrul mar'u min akhi. Hari itu lari manusia dari saudaranya. Wa ummihi wa abih, dari ibunya, dari bapaknya. Kenapa? Di sini kita bela-belain orang tua, terus kita lari dari orang tua. Wa sahibati wa bani. Begitu pula dari istri kita dan dari anak kita. Lari kita. Karena masing-masing si ibu. Paham? Dan nggak boleh ada yang menentang ayat ini, nggak percaya. Nggak mungkin. Orang saya akrab sama istri saya. Allah yang nyiptain kita, misahin kita. Bapak sama bapak nyolong, akrab, nyolong, ketahuan, di BAP-nya bareng atau dipisahin? Bisa. Nah, di Polres nyolong nih, bertiga nih, Iskandar juga nyolong dah, maling ya. Ini berdua doang kesian, orang kenal juga belum. Bertiga nyolong, diproses, dipisah apa bertiga gitu, ditanyainnya. Masing-masing. Sebab ingin melihat sudut pandang dia nyolong kenapa gitu. Begitu pula ini Suriat. Ntar dia ambil hisab di BAP-nya sendiri-sendiri, dipisah dulu, ntar di hari kebangkitan dipisah mulai. Jangan kok kali kong. Nak, nanti jawab ya. Bapak dulu didik kamu. Dia main apa? Main apa, mengompakin anaknya atau istrinya, nggak bisa. Allah pisahkan. Tuh Allah Maha Kaya. Berapa miliar manusia yang dipisahkan satu ya, hebatnya Allah di situ. Jadi Anda itu kenapa? Ya makanya Polri ngikutin yang bisa-bisain semuanya. Polri nggak ngaji, nggak pernah ngaji, dia naluri doang. Paham ya? Yaumil hisab tuh begitu. Yaumil ba'ats. Jadi udah di nas, udah diperda bahwa manusia datang sendiri-sendiri. Buka surat Al-An'am, surat 6, ayat 94. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad ji'tumuna furoda kama khalaqnakum awwala marrah. Dan sesungguhnya kamu datang kepada kami sendiri-sendiri sebagaimana kami ciptakan pada mulanya. Datang sendiri-sendiri sama dengan pada waktu lahir ke dunia sendiri-sendiri. Ini nas, ini artinya nggak bisa dibantah. Ketika orang dikasih kesempatan untuk punya pengacara di dunia ini, seneng. Paling nggak ada tempat curhat kan? Anda ditahan polisi. Ya, terus kata polisi, Anda berhak dapat pengacara. Ya udah, dapat pengacara. Kok ada kayak sekondan gitu? Nah, pada waktu kiamat nggak bisa, Pak. Hari ini nggak bisa. Anda datang sendiri-sendiri. Diperkuat lagi, coba surat Maryam ayat 93, 94 dan 95. Iya, betul. Dan bukan urut kacang, bukan urut lahir, bukan urut abjad juga. Nggak tahu lah Allah itu punya bisa nanti. Lihat Maryam. Kata Maryam, in kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abda. Kita sekarang Allah mensifati manusia semuanya itu budak. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Tuhan yang Maha Pemurah selaku budak. Jangan bilang abdalah, hamba. Habis Bapak kalau hamba nggak menghayati, sakain hamba tuh keren. Nggak, budak. Jadi status semua ditinggalkan Pak. Jenderal, marshal, direktur utama Pertamina, komisaris, pret semua. Selaku seorang hamba, seorang budak. Terus ditambahin lagi, laqad ahsahum addahum adda. Sungguhnya Allah telah menentukan jumlah mereka dan menghitung dengan teliti. Jadi Allah nggak ketinggalan. Mentang-mentang Pak Rudi kecil, dia ngumpet di mana di pohon sakum gitu. Oh Rudi, nggak diabsen, nggak bisa. Semua datang. Ya, Pak Asep mau nyamar gitu, mau jadi malaikat pakai sayap itu, pakai karton, ketahuan.
Lo bukan malaikat lo. Gue tahu lo solar dulu nih. Ya, lo jual, ya kan? Semuanya datang pada Allah sebagai budak dan Allah udah menghitung dengan teliti absennya. Lalu wa kulluhum terus apa? Atihi yaumal qiyamati farda. Dan tiap mereka akan datang pada Allah pada hari kiamat dengan sendiri-sendiri. Dilucutin semua status Anda. Anda dilucutin. Ya status keluarga, status jabatan, status kekayaan dilucutin. Siapa tahu samping Anda tukang beca yang Anda hina dulu. Tukang beca kan direndahin selalu kan. Kang beca panggil Kang beca. Terus samping Anda entar. Malu Anda. Sama pakaiannya kita. Jangan sombong. Ya kan? Ini udah dipisahin dari keluarga, dari masyarakat pun dipisahin juga. Kayak apa rasanya? Mau uangnya Pak Usep 300 triliun, rumah di Texas, rumah di mana segala macam, tapi sendiri. Bayangkan itu Pak. Sendiri. Mau beli TV, TV yang gede layarnya gitu. Nyuruh orang kalau orang kaya. Ya, masuk ke toko sendiri. Ini nggak bisa nyuruh orang. Bingung. Ya. Jadi hayati ayat ini dengan kalau saya sendiri gimana. Nah, kalau udah nemu itu perasaannya, lalu sambungkan dengan alam kubur. Terus Bapak mati sendiri Pak di situ di liang lahat, ngadep tanah aja. Kalau dibawain handphone dan telepon Pak Sugeng dia, halo. Paham ya? Itulah kemudian Nabi Ibrahim pernah berdoa, la tuhsini yauma yub'atsun. Jangan kau hinakan aku di hari mereka dibangkitkan. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari di mana harta dan anak-anak tidak bermanfaat. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang ke hadapan Allah dengan hati yang selamat. Hati yang mensifati Allah dengan sifat yang benar. Ya buka suratnya, Surat 26 Asy-Syu'ara ayat 87 sampai 89. Ayat berapa? 87. Suratnya 26 ayat 87 sampai 89. Itu doa Nabi Ibrahim tuh. Wala tukhzini yauma yub'atsun. Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan. Nabi Ibrahim minta spesial. Sebab orang semua kalau sendiri terhina Pak. Bapak masuk ke daerah orang lain sendirian, nggak ada guide, nggak ada apa, terhina juga tuh. Kemana gue nih? Ya terus yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari di mana anak-anak dan harta nggak ada gunanya. Orang diputus hubungannya. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih, hati yang selamat. Paham ya? Ini dahsyat ini. Sambungan kita diputus gitu aja. Mau kita anak camping di Gunung Selamat aja dicariin sama kita. Telepon-teleponin, disamperin kadang-kadang. Saya pernah camping di Ciampea, bapak saya nyamperin Pak. Saking cintanya sama saya. Sekarang apa bisa kita nyamperin di hari kiamat, nyamperin anak nih, kita samperin, nah nggak bisa, karena Allah putuskan hubungan, masing-masing sibuk sendiri-sendiri, ya, jadi nggak manfaat, tidak bermanfaat, makanya kemudian hari kebangkitan itu, hari di mana Bapak rahasianya dibuka semua, bagi orang yang sukanya ngingkar pada Quran, ingkar pada hadis gitu ya. Nggak pernah belajar agama, itu kan Al-Quran menggambarkan dia jalan dengan kepalanya. Bagi orang yang pelit, bakhil, dia jalan ke masyhar itu dengan hartanya dikalungin di lehernya. Paham itu? Artinya segala rahasia Bapak dibongkar semua. Bapak tuh orangnya kayak apa di dunia, di hari kebangkitan dibongkar semua. Bahkan di situ diancam matahari dekat, kemudian keringat kita sampai ke kuping sampai mana, tergantung amal perbuatan kita gitu. Tapi di situ juga Allah udah ancam yaumatublas saroir, hari ditampakkan segala rahasia. Terus famalahu min quwwatin wala nasir,
Di situ nggak ada kamu kuat. Kamu nggak ada kekuatan dan nggak ada penolong dan nggak ada pengacara dan nggak ada polisi yang nemenin kamu, yang kamu sogok-sogok di dunia itu. Coba itu, apa nggak nangis lihat ayat ini? Tapi orang lebih mentingin lagu kan? Yaumatu belasarair. Wah, akhirnya ya. Famalahu minkum, ya kan? Tapi nggak tahu artinya. Sekarang kita tahu artinya. Itu ada di mana? Di Atorik ya. Dan lihat di rumah aja. Itu yaumal ba'ats. Hari kebangkitan Anda diputus total karena dinampakkan rahasia Anda nggak tahu lagi anak di mana, karena nggak mikir anak juga, orang tua juga nggak mikir orang tua juga, semuanya jalan sendiri-sendiri ke hadapan Allah, nggak bisa bela anak segala macam. Sekarang masuk ke periode yaumal hisab, hari hisab, hari pengadilan, ya, hari hisab. Ini cuman ada sebetulnya di hari hisab ini Allah memfilter. Yang layak dihisab siapa? Ternyata yang punya masalah dengan zuriyah, anak durhaka pada orang tua, atau orang tua zalim pada anak segala macam itu, ya. Pokoknya orang yang zalim sehingga mengakibatkan dia dan anaknya masuk neraka misalnya gitu. Disingkirin. Tidak aku apa-apain. Aku nggak perhatikan, aku nggak sucikan, aku nggak bela, aku nggak panggil, aku nggak hitung. Sebab dia udah pasti calon neraka. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai kita masuk golongan itu. Tapi ada juga pemandangan seorang bapak nyari anaknya. Nak, aku bapakmu lo dulu. Aku sekarang lagi kacau pikiranku ini. Bentar lagi kita disidang gitu. Bolehkah aku minta kebaikan satu aja dari kamu buat nambah gitu? Wah, anaknya bilang, "Bapak, terima kasih Bapak berjasa dulu. Tapi sorry Mac, saya tidak akan memberikan kebaikan saya karena saya juga takut pada hari ini." Lah, nyambung udah ketemu sama anak, tapi anaknya hanya memuji kebaikan bapaknya, nggak mau memberikan pahalanya kepada bapaknya. Lalu dia jalan ke istrinya, "Aku dulu suamimu, aku kan baik sama kamu." Iya saya akuin, kamu baik gitu. Nah, bolehkah saya sebagai suamimu suamimu sekarang kan suami juga nih, minta kebaikan kamu? Kata istrinya, "Oh no, sorry bos, aku juga masalah nih." Jadi pada waktu mau disidang ada pemandangan itu. Bayangkan, masih diputus sama Allah. Jadi nggak ada arham, nggak ada kasih sayang antara anak dengan orang tua, antara istri dengan suami. Diputus sama Allah. Ya. Hadis nomor 1. Nggak usah bangun gitu loh. Dibagikan. Ya. Hadis nomor 1 ya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, 7 golongan yang Allah azza wa jalla tidak akan melihat pada mereka pada hari kiamat. Tidak akan melihat. Artinya dicuekin. Tidak juga mensucikan mereka. Artinya enggak ngampunin. Dan tidak mengumpulkan mereka bersama penduduk dunia. Artinya diasingkan. Mereka adalah yang pertama kali masukin neraka, kecuali jika di dunia mereka sempat bertobat, baru dihisab. Kecuali jika mereka bertobat dengan tobat yang Allah akan menerimanya. Jadi udah ditekankan harus bertobat nih. Mereka adalah 1, orang yang menikahi tangannya, alias orang yang onani. Allah nggak diperhatikan. Jadi bapak yang masih suka, tolong ya jangan onani lagi ya. Ya kali dia kan pakai itu alat-alatnya. Iya. Yang kedua dan ketiga, orang yang mengerjai dan orang yang dikerjai. Orang yang senang saling memberi kenikmatan dalam zina itu. Maksudnya itu. Yang satu ngundang, yang satu bayar, ntar yang satu butuh janjian, itu namanya mengerjai dan dikerjai. Paham ya? Jadi pezina itu hati-hati. Di sini memang menggiurkan Pak. Ya. Tapi ketika di sana nanti nggak dianggap sama Allah. Lalu yang keempat, peminum khamar
Yang kelima, wadharibu abawaihi hatta yastaghis. Orang yang memukuli kedua orang tuanya hingga keduanya meminta tolong. Jangan arti fisik juga. Fisik iya, arti memukuli hati nih, nyakitin hati. Sampai keduanya itu berseru pada makhluk lain gitu, atau pada Allah. Anakku ini sekarang durhaka. Udah, itu ntar di hari kiamat tuh nggak diapa-apain sama Allah. Dia tunggu, gua asingin dulu. Ntar langsung masuk neraka pertama kali. Tuh, udah. Lalu yang keenam, orang yang nyakitin tetangganya sehingga dia melaknatnya. Hati-hati sama tetangga. Ya, dan orang yang menzinai istri tetangganya. Maksudnya punya hasrat aja, punya hasrat nih jandanya Pak X nih boleh juga nih. Tetangga kebetulan ketemu hatinya, WA-WAan dulu. Neng nggak kesepian, Neng? Iya, Bapak udah pergi setahun nih. Jadi gitu. Memang enak di dunia, tapi nikmatnya itu lebih nikmat kalau Bapak meninggalkannya. Karena Rasulullah berjanji, siapa yang meninggalkan sesuatu yang maksiat karena Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih enak. Cobain deh, ya. Nah ini adalah peristiwa orang yang masalah dengan zuriyah disingkirkan. Yaumil hisab. Disingkirkan bukan berarti ditunda, bukan. Disingkirkan menjadi orang asing, tidak akan diampuni, tidak diperhatikan, nggak diajak ngomong sama Allah. Kan nggak enak, Pak. Nah, ini ngerti nggak pada ya? Iya, paham. Nah, sekarang peristiwa yang kedua, yaitu pertemuan antara ayah, anak, dan antara suami dan istri. Hadis nomor 2. Lihat, dari Ikrimah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Innal walida yata'allaku biwaladihi yaumal qiyamah. Sesungguhnya pada hari kiamat orang tua akan mendekati anaknya dan berkata, maksudnya di hari hisab nih Pak ya. Wahai anakku, aku adalah orang tuamu sewaktu di dunia. Maka anaknya pun memuji kebaikan ayahnya. Lalu sang ayah berkata lagi, wahai anakku, aku membutuhkan sedikit kebaikanmu yang barangkali bisa menyelamatkanku dari malapetaka yang kamu lihat ini. Anaknya menjawab, aku juga takut terhadap diriku sendiri seperti apa yang kamu takutkan. Oleh karena itu aku tidak bisa memberikan sedikit pun kebaikanku padamu. Dah, bapak ini kecewa nggak? Bapak kecewa nggak? Kecewa. Udah lo bilang aja kecewa ya. Summa yata'allaku bizaujati. Kemudian dia mendekati istrinya dan berkata, wahai fulanah, aku adalah suamimu sewaktu di dunia. Maka istrinya pun memuji kebaikan suaminya. Lalu sang suami berkata lagi, aku ingin minta satu kebaikan saja darimu yang barangkali bisa menyelamatkanku dari malapetaka yang kamu lihat nih. Istrinya menjawab, aku juga takut terhadap diriku sendiri seperti apa yang kamu takutkan. Ini udah disambung belum sama Allah? Kau bisa nemuin istrinya, bisa nemuin anaknya. Anakku udah kenalin lagi. Pada waktu kemarin kan ya firru, lari dia dari istrinya. Sekarang nemuin lagi. Mungkin bininya waktu dia lari dendam kali. Oh lari bentar lo ya. Begitu ketemu, gue minta kebaikan dong. Sorry, gak bisa. Itu yang terjadi. Tapi Dede kalau ketemu anak yang ntar terus dijawab gitu, jangan bilang kurang ajar lo anak setan, jangan. Ya, memang begitu Allah aturnya. Coba Pak, tadinya nyambung di dunia enak, di akhirat masing-masing. Ini udah yaumul hisab ya Pak? Yang berhisab nih. Jadi persiapan mau dihisab kan? Artinya amal kita masih dihisab sendiri-sendiri. Tapi di yaumul fasl, di hari keputusan, Allah mempertimbangkan banyak faktor. Kenapa kamu begini? Ya karena orang tuanya begini. Nah, kan disambung lagi. Paham? Kenapa begini? Karena anaknya begini. Disambung lagi masalah zuriat itu di yaumul fasl. Ya. Tapi sambungannya ada dua. Satu sambungan dengan rahmat Allah, satu sambungan dengan murka Allah. Di yaumul fasl, hari keputusan. Kan ada hari bangkit, hari hisab, hari keputusan, hari fasal. Kita lihat surat 44, surat Ad-Dukhan, ayat 40. Yaumul fasal ya. Sekarang hari keputusan. Terakhir nanti hari eksekusi, hari pelaksanaan hukuman. Masuk surga neraka gitu. Lihat surat 40 udah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna yaumal fasli, sesungguhnya hari fasl itu, ya, miqatuhum ajmain, adalah waktu yang dijanjikan bagi mereka semuanya. Jadi kita nunggu keputusan. Terus yauma la yughni maulan an maulan syai'aw walahum yunsarun, yaitu hari seorang karib tidak dapat memberi manfaat kepada karibnya sendiri pun, dan mereka tidak akan mendapat pertolongan illa man rahimallah, kecuali orang yang diberi rahmat oleh Allah. Bisa nyambung di awal fasal saja gitu ya, bisa nyambung kalau diberi rahmat oleh Allah. Jadi judulnya sambungan di awal fasal dengan rahmat Allah. Nah, Bapak kira-kira mau nggak yang seperti ini? Mau nggak disambung zuriat dengan rahmat Allah? Mau ya. Nanti yang bab berikutnya nggak mau pasti, karena dengan murka Allah. Sekarang yang dengan rahmat Allah. Saya kasih contohnya begini. Kita ini ngaji. Jadi mahir Quran. Ya hafal lah, walaupun nggak 30 juz, hafal lah bahwa ayat ini bicarain ini. Lalu kita amalkan gitu. Itu pada orang kita nanti di tangan kanan kita dikasih kerajaan. Kerajaan itu artinya dikasih surga. Kanan kiri kita dikasih keabadian. Kita dicap stempel tidak akan masuk neraka. Dan kepada kita dipakaikan mahkota. Pada orang tua kita dipakaikan mahkota dan pakaian yang nggak pernah ada di dunia ini. Gara-gara kita ini bisa Quran, mahir Quran, orang tua kita kena dapat mahkota yang bercahaya, yang cahayanya lebih besar dari cahaya matahari di dunia. Begitu pula kalau anak kita mahir Quran, kita yang dapat. Itu namanya nyambung. Paham nggak? Nah gimana dong supaya kita dapat? Kita juga jangan mikir egois. Gimana supaya orang tua kita dapat? Kitanya belajar Quran, ya kan? Nah gimana supaya kita dapat? Kita paksa anak kita mahir Quran. Jadi saling menolong gitu loh. Jangan kita ngarepin dari anak doang. Wah anak gua taruh di pesantren supaya dia bisa ngaji Quran, supaya kita dapat mahkota. Egois. Kita juga bisa mikir kita harus ahli Quran, bisa ngajar sehingga orang tua kita yang belum tentu dia alim atau apa dapat mahkota. Hadis nomor 7 dan nomor 17. Yang nomor 7 dulu. Dari Sahal bin Mu'az al-Juhani dari ayahnya bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca Quran dan kemudian melaksanakan apa yang terkandung di dalamnya, ya, terus terus Arabnya ulbisa walidahu tajjan yaumal qiyamah dau'uhu ahsanu min dau'is syamsi fi buyutid dunya. Maka akan kedua orang tuanya pada hari kiamat akan dipakaikan mahkota yang sinarnya lebih terang daripada sinar matahari dalam rumah-rumah di dunia. Akibat seorang anak bisa Quran lalu mengamalkannya, itu maksudnya panjang prosesnya. Bisa berarti memaknai bisa, mensifati Allah bisa, ya kan? Lalu mengamalkannya, maka orang tua kita kena. Nyambung pakai namanya sambungan akhirat itu. Paham ya? Nyambung. Tadinya kan diputus. Nggak boleh ngapain lari dari ini. Tapi di sana jadi bahan pertimbangan di hari keputusan. Oh, anak ini saya putuskan masuk surga, tapi dia lantaran rahmat Allah, lantaran dia bisa Quran dan mengamalkannya, maka kepada orang tuanya dicipratin juga. Coba tuh. Nah sekarang kita mikir, gimana kita bisa nyipratin mahkota itu ke orang tua kita, dan kita dapat mahkota itu lantaran anak kita. Udah berjuang sendiri dah. You know, berjuang sendiri dong. Kalau anak kita udah ketelanjuran memang nggak seneng ngaji, cucu kita garap. Cucu kita garap. Cuman kita garap juga diri kita sendiri supaya bisa baca. Orang tua kita yang nggak alim itu bisa jadi kena gitu. Ini tugas coba. Jangan disingkirin itu tugas nih. Ya. Jangan main-main.
Daripada ntar masuk ke golongan yang didiemin, mendingan jadi golongan ini. Ya. Hadis nomor 17 yang lebih detail lagi. Ini sekarang Bapak mesti percaya nih, Rasulullah yang cerita soal ini. Quran berubah jadi makhluk ya. Wa innal Qur'ana yalqa sahibahu yaumal qiyamah. Sesungguhnya Quran itu akan menjumpai pemiliknya pada hari kiamat. Maksudnya pemiliknya itu yang baca, yang melaksanakannya. Sebagaimana lelaki yang kurus dan pucat. Maka Quran berkata pada kita, "Apa kamu kenal sama saya?" Lalu kita menjawab nih, "Aku tidak kenal sama kamu." Dia bertanya kembali, "Apakah kau mengenalku?" Dia menjawab, "Aku tidak mengenalmu." Lalu dia berkata, "Aku adalah sahabatmu Al-Quran yang telah menghilangkan dahagamu pada saat siang hari yang sangat terik dan telah membuatmu begadang di malam hari. Setiap pedagang akan berada di belakang perniagaannya dan engkau sekarang pada hari ini ada di belakang semua perniagaan." Maksudnya begini, aku tuh Quran yang kamu senengin loh. Dulu kamu sampai mau hafal aku, sampai kamu pokoknya membaca aku dengan rajin gitu. Nah, kalau semua pedagang itu ada di belakang yang dijualnya, sekarang kamu ada di belakang barang-barangmu. Barang-barangmu itu aku, Quran. Jadi jadikan aku hujah untuk menghadap Allah. Quran berubah jadi manusia. Quran yang kita baca nih. Yang walau bacanya, kalau menurut Pak Agus bacanya kita berantakan gitu. Ya lam jadi apa nih, ha jadi kho, nggak apa-apa. Pahalanya dua. Nah terus lalu diberikanlah kepada orang yang meninggal ini kepada kita kerajaan di tangan kanan kita, keabadian di tangan kiri, disematkan di atas kepalanya mahkota yang megah, dan dipakaikan orang tuanya mahkota yang tadi juga, pakaian yang sama sekali tidak pernah dikenakan oleh penduduk dunia. Terus kedua orang tua kita berkata, "Kenapa kami diberikan pakaian semacam ini?" Dikatakan padanya, "Anak lo jago Quran, anak kamu jago Quran, kamu dosa, anak kamu jago Quran, kamu dipakaian begini. Kamu dosa zina, dosa apa? Anakmu jago Quran, udah buat kamu, karena anakmu hasil karyamu." Enak kan? Tapi pelaksanaannya di dunia ini, bisa nggak kita maksa anak supaya jago Quran, supaya kita selamat gara-gara anak? Bisa nggak? Khususnya tajwidnya benar gitu ya. Ya nggak gitu juga. Lo kalau ngadepin Pak Agus, lo frustasi lo. Pak Ustadz juga banyak salah tadi nih. Ya sabar, ngadepin Ustadz lain kan gitu. Coba Pak Ustadz diulangi. Wah, tapi itu membuat kita menjadi orang tua kita pakai mahkota Pak Agus. Jadi Anda juga mendukung juga sebetulnya. Nggak ada masalah. Ya. Guru kan nggak cuma saya yang selengean, dia juga selengean. Ya bagus, kita saling bantu aja ya. Jadi Anda ini punya tugas. Quran ini adalah petunjuk. Ya. Bukan Quran ini marojah. Bukan marojah. Dia petunjuk, huda. Kalau marojah habis diterima ditaruh aja. Gitu. Ya. Saya nikahkan kamu dengan mas kawin Quran gitu. Taruh di bupet. Datang orang ke rumah Pak Usep, saya mau tahu ayat mengenai puasa bagaimana. Sebentar, Mah, Quran di mana, Mah? Di bufet. Wah, debunya banyak. Lihat Quran aja begitu, Pak, sampai pilek. Maka dia nggak dipakai mahkota, dipakein kolor dari api neraka jahanam. Hati Pak ini. Ini suksesnya anak bisa mahir Quran, kecipratannya luar biasa. Anda nggak dihitung dosa lagi udah. Pakaian dari cahaya ya. Itu yang terjadi di Yaumul Fasl itu seperti itu. Ada mau komentar dulu? Saya lanjutin dikit lagi. Ada yang mau komentar? Udah? Apa nih? Ada yang mau diomongin? Ini pada ketawa, pada ini kan, pada kepengen, bikin tugas bisa. Yang ngasih tugas bukan saya, yang ngasih tugas Allah. Bisa kan yang bawa terus mahir Quran? Ya, kalau gitu Anda aja yang mahir Quran. Nah, pertanyaannya ntar ada dulu. Apa? Ilmu lo kemanain? Iya, betul. Maka itu tugas.
Ya, jadi jangan main-main. Kita ngaji ini bukan sembarang ngaji, Pak. Ya. Untuk modal kita entah. Di sini sejak bulan Syawal ada yang udah khatam lebih dari 3 kali. Ya. Udah khatam lebih dari 3 kali sejak bulan Syawal kemarin. Hah? Sekali. Iya, berarti senengnya sama Quran pada waktu Ramadan doang. Ustaz saya 6 kali Ramadan nih, gara-gara Ramadan lo puasa, lo nggak bisa ke KFC. Giliran Syawal kemari Quran, ya. Marojah, habis diterima ditaruh aja. Padahal dia faktor untuk menyelamatkan orang tua kita. Sehingga kalau kita mau selamat, ya anak kita paksa. Kan gitu logikanya. Hah? Apa? Jadi ujung-ujungnya kan di keputusan, pasar. Iya. Itu saling tolong-menolong lagi tuh. Ada lagi hubungan akhirat namanya. Iya, zuriyah. Iya. Apa yang terjadi di dunia? Objektif dulu di awal nih, Pak ya. Awalnya dipisahkan. Objektif dulu deh rumah kita. Iya, Ya. dipisahkan. Lagi di risau. Iya, Itu dibikin egois dulu Iya, masing-masing. masing-masing. Tapi setelah Allah kan Maha bijaksana. Alaihissallahu biakamil hakimin. Allah hakim yang bijaksana. Makanya itu perlu Allah mempertimbangkan juga. Orang ini masuk surga ini kan karena rahmatku. Tapi dulu dia punya sababiah apa? Oh, sababiah dia jadi anak yang baik gitu. Orang tuanya kena, nyambung lagi. Gitu. Jadi tapi kalau kebanyakan sebelum kita dapat pelajaran ini, itu berhenti hubungan itu yang kita ketahui di akhirat. Itu di yomil ba'at dan yomil hisab gitu kan. Iya. Berhenti, nggak ada urusan. Dia lagi di keputusan. Allah yang menyambung lagi. Jadi dijadikan bahan pertimbangan oleh Allah. Sebijaksana mungkin bahwa Anda nggak dosa-dosa banget kok. Anak Anda begini kan hasil karya Anda juga gitu. Jadi enak kita punya Allah begitu, Maha Al-Wahhab. Ya. Al-Mannan yang Maha memberi. Di kedua periode sebelumnya Allah pengen ya kalau ada kata-kata tanda kutip melanjangi dulu masing-masing nih, Pak. Itulah sifat Allah, yu'adzibu mayyasha. Tapi dia mulfasal wa yaghfiru liman yasha. Itu kan gitu sifatnya. Ini kita sifati Allah dengan benar jadinya. Oke. Kalau orang yang sok paling apa itu yang dirasain? Ya kan? Bukan soalin. Memang sudah ekspresi dia. Sedikit begini, pegang dagu. Mungkin ada yang terkenang begini. Iya. Nah, kalau ini diterus-terusin, Pak, didalemin lagi. Bapak sekarang jangan seneng-seneng bahas anak sukses dunia. Kan gak ada manfaatnya di sana. Ya, anak gue gila loh. Dia tuh mandiri, nggak mau kerja sama orang. Dia buka usaha sendiri, sekarang sukses gini-gini. Dulu gua kuliahin di mana? Nggak ada apa-apanya itu, Pak. Tapi harus Bapak naikkan, ya, anak saya hafiz Quran. Hadis sehari 3 hafal dia. Wah, itu selamat ya. Jadi kita sekarang menutup diri sendiri di dunia ini dengan hal-hal perkara akhirat. Anak itu dibiarin berkembang pesat di dunia untuk dihadapkan kepada wajah manusia bahwa Anda sukses sebagai orang tua. Tapi Anda tidak mikir anak itu harus sukses juga di akhirat. Dan patokannya hanya Quran, Pak. Quran. Makanya al-mahiru bil Quran ma'asafratil kiramil baroroh. Orang yang mahir Quran akan bersama para nabi dan malaikat yang mulia di akhirat nanti. Udah, kenapa? Karena pakai mahkota. Udah, mulai sekarang udah sayang sama anak ya dah. Jangan sampai rumah karena pengen dapat mahkota gitu. Anak kita bilang, kalau nggak pesantren bapak bunuh kamu. Malah anak itu paling bunuh dan ya. Oke. Itu keputusan
Itu keputusan untuk orang ahli Quran. Sekarang keputusan untuk orang tua yang memuliakan anak. Nah, kayak apa coba lihat. Lihat hadis nomor 4. Nomor pertama, Rasulullah memerintahkan, ini perintahnya dalam nih. Akrimu auladakum, muliakanlah anak-anakmu. Fa inna karamatal auladi sitrun minan nar. Karena kalau anak-anak kita mulia, dia bisa jadi penghalang kita dari api neraka. Bayangin tuh, sambungan akhirat tuh. Di dunia ini tolong muliakan anak. Jangan hinakan anak. Anak diajarin, dimasukin sekolah juga percuma. Malas segala macam. Oh udah, kita nas bahwa diri kita akan masuk neraka bersama anak itu. Jangan. Muliakan anak. Akrimu auladakum. Karena anak yang mulia itu hasil didikan kita muliakan, akan menjadi penghalang dari kita dengan neraka. Coba, ini kan ajaib, bonus Pak. Kita ini banyak dosa. Udah Allah tetapkan apa? Kita akan neraka. Gara-gara lantaran punya anak mulia, dia bisa menghalangi. Artinya anak itu memberi syafaat. Begitu kita udah mau dihajarkan neraka, dia menghalangi aja. Ya Allah, ini orang tuaku. Karena kau memasukkan aku ke surga, aku mulia, masukkan dia juga. Allah bilang, siap. Sanggup gak memuliakan anak? Pertama langkahnya hadis nomor 10. Ini nih yang zaman sekarang udah jarang nih. Telah bersabda Rasulullah SAW, akrimu auladakum wa ahsinu adabahum. Muliakanlah anak-anak kalian dan ajarilah mereka tata krama yang baik. Ini maksudnya apa nih? Ajari akhlak yang baik. Akhlak pertama kali itu didapat anak dari merekam omongan dan perbuatan orang tuanya. Orang tuanya bangor, sama istrinya sendiri bentak-bentak, anak ngelihat dari kecil, itulah akhlaknya yang diajarkan. Nanti dia pada istrinya juga begitu. Karena dia menganggap itu biasa. Tapi suami kepada istri lembut, anak ngelihat. Nanti dia juga begitu pada istrinya. Percaya nih Pak sama saya. Percaya nih. Ini bukan pelajaran psikologi, ini pelajaran sebab akibat aja. Jadi akhlak yang baik kita tanamkan. Ya dengan misalnya ketemu sama teman-teman bapaknya, terus dia cium tangan. Jangan lihat cium tangan tuh di zaman Rasul ada apa enggak? Ya ada, tapi enggak begitu. Ya. Tangan assalamualaikum gitu. Ya, akhlak yang baik. Sebab kalau kita bisa menghasilkan anak yang berakhlak baik, itulah yang paling top hadiah kita pada anak dan bisa menyelamatkan kita. Hadis nomor ke-18, lihat. Apa kata Nabi? Ma nakhola walidun waladahu afdola min adabi hasan. Tidak ada pemberian seorang ayah untuk anaknya yang lebih utama daripada mendidiknya berakhlak baik. Kita didik sholat, tapi gak didik sopan santun, percuma. Jadi perlu ada akhlak yang baik dulu. Akhlak yang baik itu, anak itu taat pada Allah. Nanti di bab berikutnya sih memang. Jadi tekankan bahwa Allah segala-galanya. Sehingga kalau pada Allah berakhlak baik, pasti pada kita dia akan berakhlak baik. Sopan santun, pada ini, pada itu gitu. Ini di sini banyak yang gagal nggak menanamkan akhlak yang baik pada anak. Sekarang kalau gini aja deh, kita ukurnya gini aja. Manggil anak itu bapak dengan teriak apa dengan lembut gitu. Apaan? Cepetan pakai lu jam 7 nih. Aduh, itu bahaya itu. Nanti bapak akan nggak tega lihat
cucu dari aban digituin sama aban. Hei, gitu. Bapak kok manggilnya kasar gitu? Kakek lu yang ngajarin. Ya, paham? Hah? Ya, ini jangan bosan nih Pak. Ini soalnya kita lagi buka rahasia-rahasia nih. Rahasia bagaimana kita bisa sukses masuk surga, nyangking anak, nyangking orang tua. Karena itu tugas kita, sebetulnya tugas kita aja. Kemudian keputusan Allah, tadi orang yang memuliakan anak, sekarang orang tua yang membahagiakan anak. Rasulullah menginformasikan begini, sesungguhnya di surga itu, ya, pakai khobar inna, inna fil jannati darah. Di surga itu ada rumah, yuqalu laha darul farah. Dia disebut dengan rumah kebahagiaan. La yadkhulaha illa man faraha sibyan. Tidak akan masuk ke rumah itu kecuali orang yang di dunia itu biasa bahagiain anak. Jadi surga itu udah bagus Pak. Surga itu udah mewah. Tapi ada lagi yang lebih mewah. Itu di tengah-tengah surga ada namanya Darul Farah, rumah kebahagiaan. Jadi ini bonus untuk orang, ya. La yadkhulaha, tidak akan masuk ke dalam rumah itu. Jadi orang-orang belum tentu orang di surga itu bisa masuk ke situ. Illa man faraha sibyan, kecuali orang yang dulunya suka bahagiain anak, nggak pernah nyedihin anak. Ya, hadis nomor 8. Oke, udah 8. Disebut perkataan Rasulullah, ya, dengan inna fil jannati daron atau daro. Sesungguhnya di surga itu ada rumah. Yuqalu laha darul farah. Ya, disebut rumah itu darul farah, rumah kebahagiaan. La yadkhuluha, ya, tidak akan masuk ke rumah itu kecuali man farahas sibyan, orang yang gemar memberikan kebahagiaan pada anak-anak. Jadi Bapak ada kan lihat orang tua yang bunuh anaknya, nyiksa anaknya. Itu di YouTube pernah ada di mana? Ya. Disiksa, disuruh angkat kaki satu, disabet-sabet gitu segala macam. Ya, jangan Pak. Memberikan kebahagiaan bukan berarti memanjakan, tapi buatlah dia jadi orang yang bersyukur. Bahagia terus gitu, bukan hanya materi Pak. Ya, kita lembut sama dia segala macam. Ya. Jadi kalau anak salah itu, di mata kita tuh anak lagi lalai aja, lagi hilaf. Bilangin aja, oh anak, jangan begitu lah nak. Jangan bercita-cita ingin merubah anak itu loh Pak. Itu Bapak maksain sesuatu yang gak bisa. Karena yang bisa merubah anak cuma Allah. Nasihatin dia, jangan begitu lah nak. Udah, nanti Allah yang atur semua. Gitu. Kita doain malam hari, anak saya begini, mohon ya Allah dirubah. Pasti Allah rubah. Tapi intinya dia harus selalu bahagia kalau ada kita. Dan dia harus selalu bersedih kalau kita nggak ada. Jangan sanggup kan? Jadi kita jadi apa ya? Jadi junjungan gitu bagi anak itu. Bapak kondor gitu. Bapak kundur, bapak pulang gitu. Bapak kondor. Senang ada kita. Kita mau berangkat kantor, wah digandolin, Pak, jangan Pak. Saya kalau nggak ada bapak nggak ketawa gitu. Saking orang tuanya senang humor dan pengen membahagiakan anak gitu. Ya masih kecil gitu. Hah? Masih udah kayak apa itu? Masih protes dia. Dari tadi suruh mandi lu kawan udah mau mandi. Udah spontan gitu. Jadi, bahan mandi udah mau mandi kan? ya, ini kan maksudnya ini keputusan Allah terhadap orang yang bahagiain anak. Orang tua yang dulunya di dunia bahagiain anak mesti masuk Darul Farah. Jadi sekarang Bapak menghisap diri sendiri. Caranya apa? Buat daftar. Ada tabel. Ngecewain anak, bahagiain anak. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Yang mana lebih banyak kan? Sebulan aja. Ya. Anak itu kadang-kadang merasa tertekan sama kita. Tertekan dengan keputusan kita gitu. Ya, ini masing-masing lah. Ya. Bapak suruh mandi. Iya. Tadi bukan mandi. Kan mandi.
Lalu Allah juga memutuskan orang tua yang bersabar ngurus anak perempuan. Bersabar ngurus anak perempuan sampai anak perempuan itu tidak gagal. Artinya tidak melakukan perzinahan atau maksiat sampai dia menikah. Jadi orang tua ini berhasil mengantar anak perempuannya ini menjaga diri dengan baik. Maka Allah memutuskan juga anak perempuannya itu bisa nanti menghalangi bapaknya masuk neraka. Protes. Ya, jadi Nisa, siapa lagi? Gita sama satu lagi? Nadia. This is my boss. Tolong ya Allah. Dia nggak jelek amat kok. Cuman emang ada nakal. Nggak apa-apa ya Allah. Yang penting dia berhasil membuat kita menjadi perempuan soleha. Allah putusin langsung. Ya udah, kalau emang itu kehendaknya. Jadi Allah itu fleksibel di yaumil fasl itu. Bukan maha menghukum, enggak lantaran anak, lantaran kita juga bersabar. Ya, anak perempuan susah, Pak. Ngerawatnya susah anak perempuan, ya betul. Ngawasinnya. Anak saya waktu kerja di Blok M, pulang jam 2 malam. Akhirnya saya nungguin pulangnya di tempat parkir jam 2 sama Pane itu. Tiap hari begitu, wah sebulan. Saya bilang, udahlah kamu gak usah kerja. Ya Pak, ini buat nikah, buat biaya nikah. Biaya nikah siapa yang udah gitu. Takut-takutnya dia kecantol orang yang dia kagum gitu, Pak. Akhirnya dia nurut sama orang itu. Jadi anak perempuan kita berhasil merawatnya dengan baik, ya. Itu seorang bapak yang punya anak perempuan tuh mesti tahu sebenarnya anak tuh haid yang pertama kapan tuh mesti tahu. Pak, saya haid. Bilang sama ibumu. Berarti kamu udah dewasa sekarang. Dengkul kalau duduk diadu. Jangan dibuka-buka ngongkong begitu. Itu salah satu pendidikan. Paham? Banyak lah ya. Emang bapak nggak tahu semua, emang goblok semua. Oke. Terus hadis nomor 3. Hadis nomor 3. Dari Uqbah bin Amir dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memiliki 3 orang anak perempuan, ya ini 3 ini nanti di hadis lain 2 boleh, 1 boleh, lebih dari 3 boleh ya. Nomor 3. Lalu ia dapat bersabar dalam mengurusi mereka, memberi makan, minum dan berpakaian kepada mereka dari hasil usaha kerasnya. Kunna lahu hijaban minan nari yaumal qiyamah. Maka anak perempuan itu akan menjadi penghalang baginya dari api neraka pada hari kiamat. Kenapa anak perempuan kita jadi sakti? Kok Allah nurut sama anak perempuan kita? Allah berterima kasih kepada kita, sebenarnya begitu. Tapi lewat anak perempuannya itu jadi penghalang. Neraka juga ngeper, Pak. Lihat anak perempuan sukses. Cuman sekarang permasalahannya kita punya anak perempuan ini benar-benar sukses enggak? Ya, Pak Atta masih ngeluh tuh. Nisa udah punya suami nggak pakai jilbab, mana? Gua bapak. Bersabar ya. Ya. Bersabar. Itu ada kita, Pak. Iya. Bahkan di hadis lain, siapa yang sanggup ngurus 2 anak perempuan gitu ya. Ya. Ini pas 3 tadi. Hadis lain juga ada 1 bisa. Maka Rasulullah janji, dia akan bersamaku di surga. Seperti 2 jari begini. Jadi kita duduk sama Rasulullah di surga. Ya. Tapi Bapak janganlah, Bapak emang ya bukan levelnya. Duduk sama Rasulullah, duduk sama kiai aja Bapak ngeri ya kan. Kenapa saya bilang jangan? Bapak kalau sama Rasulullah tersungkan, nggak bisa nikmati bidadari. Ada bidadari datang, Ruli gitu. Ada Rasul, nggak enak kan? Mendingan ya surga-surga lantai 99, 98 lah. Kalau sama Rasul di sana ya kerjanya ya wah memuji Allah terus gitu. Nggak enak kan? Kan mau bidadari juga kan? Ya kan? Dia nyari yang keriting nih. Hadis nomor 14. Hadis nomor 14. Dari Anas bin Malik dia berkata Rasulullah SAW bersabda, barang siapa dapat mengasuh 2 orang anak perempuannya hingga dewasa, ya, kata Rasulullah apa? Ja'a yaumal qiyamati, apa tuh? Ja'a yaumal qiyamati, aku bersamanya di hari kiamat kelak sambil dia merapatkan 2 jarinya ini. Nah, saya duduk bersamanya.
di surga sama Rasulullah, ya Allah, Masya Allah. Itu ya. Nah, bab terakhir adalah hubungan yang disambung dengan murka Allah. Tadi kan hubungan yang disambung dengan rahmat Allah kan. Tapi sampai sini coba tolong dulu, ada pertanyaan ada apa barangkali? Ya. Ada pertanyaan, ada komen, boleh silahkan aja. Kalau saya, Ya. ya kalau saya sih alhamdulillah dalam juga ini komunikasi yang anak tuh kalau Pak tolong jemput, tolong antar ya. Alhamdulillah saya nggak pernah, nggak bisa pulang sini. Kan ada orang tua yang Iya. kalau saya pokoknya malah Pak jemput ya, enggak. Tapi untuk ngetesnya lebih bersabar lagi, kalau Pak Sugeng ngomong gini dulu, udah nak, mulai sekarang Bapak jangan dibayar. Nah, terus anak bilang, Pak jemput, Madiki lo kagak bayar, lo bisa jemput gue emang gojek. Betul nggak? Jadi hati-hati. Dibedakan kan udah keluarga nih. Hati-hati faktor Pak, hati-hati. Gitu. Jangan kita ibadah tuh ada faktor X-nya. Betul. Bukan bicara dia belum berkeluarga. Iya. Gue dari mana? Oke. Mau terusin sampai akhir? Apa ada pertanyaan dulu? Nggak apa-apa. Ada komen dulu. Ibadah kan senantiasa dan apapun ibadahnya bukan hasil yang dilihat sama Allah. Ya. Selama ini kita sudah berbuat baik. Namun hasilnya belum seperti apa yang kita harapkan itu gimana? Hasil tetap hak Allah. Yang penting Anda bergeraklah gitu. Kita ini sering stres karena kita nggak mencapai apa yang kita harapkan, begitu kan? Kita ekspektasi kita jangan terlalu jauh. Pokoknya gini loh, nih. Iya, saya contohkan begini aja Pak. Saya baik sama anak itu perintah Allah. Anak nurut sama saya apa enggak urusan Allah, bukan urusan saya. Jadi hasil jangan kita anggap. Saya baik sama istri karena saya diperintah Allah. Istri mau kemudian marah sama saya, itu bukan urusan saya, urusan Allah. Sama dengan Bapak kalau baca kitabnya Imam bin Ahmad bin Hambal, dia cerita begini. Saya pernah dipanggil sama tetangga saya, anak muda, orang fasik. Sini Pak Kiai. Wah gitu. Tetangganya jauh, kayak dari saya Pak Sugeng. Datang dia, senyum-senyum. Imam Ahmad senyum-senyum. Sampai di situ dibilang sama anak muda ini, udah sana balik lagi. Saya nggak butuh kamu. Ketawa pulang. Panggil lagi. Sampai di situ, udah sana lagi. 3 kali begitu. Tapi dia tetap ketawa gitu. Lalu anak muda ini mau minta maaf lah. Terus mau nanya, kenapa kok Pak Kiai nggak marah sama saya? Saya kerjain gitu, saya panggil, saya suruh pulang lagi gitu. Saya itu diperintah Allah ngormatin tetangga. Saya ini ngormatin tetangga, dipanggil ya saya nurut, disuruh pulangnya saya nurut. Jadi saya tuh ketawa itu nggak ada hubungannya sama kamu. Gila nggak? Itulah sikapnya kita. Kita laksanakan aja zuriat ini dengan baik. Tapi kelihatan anak kok nggak berkembang apa-apa. Bukan urusan kita. Tapi kalau kita udah mentok kemudian, wah nggak bakal surga nih. Pesimis kita. Berarti kita kan bisa bilang gitu, kita hanya melihat pemandangannya. Kalau hancur hubungan itu, wah udah kacau kan. Iya. Selalu begitu kita. Iya. Itu kan bukan hasil, itu masih dalam proses. Iya, hasil itu kan nanti di akhirat itu. Ya. Jadi kita ini selalu harus ke Allah gitu loh. Yang penting udah melaksanakan. Ya. Jadi Bapak jangan sering-sering bilang, saya habis sholat nih, wah diterima nggak sama Allah ya? Bukan urusan Bapak diterima apa enggak. Urusan Allah. Paham ya? Terus ada orang tua yang pilih kasih gimana? Nah itu udah, makanya gagal. Nu'man bin Bashir itu pernah ditegur Rasulullah. Dia datang pada Rasulullah, Nu'man ini, ya Rasulullah, aku kasih hadiah sama anakku yang pertama nih, anaknya 10. Ya. Dia belum datang ke Rasulullah, dia baru ngumumin ke istrinya bahwa saya akan kasih anak saya yang pertama ini duit ribuan dinar gitu. Kata istrinya, jangan dulu kasih sebelum engkau ke Rasulullah. Makanya dia datang ke Rasulullah. Ya Rasul, aku ngasih ini sama si X sama anakku. Rasulullah gini dahinya nih. Digambarkan dalam hadis Rasulullah begini.
Kamu punya anak berapa? 10. Semua kamu kasih begini? Enggak. Itu batalin. Kecuali kalau kamu kasih semua. Paham? Jadi pilih kasih itu nggak boleh. Walaupun kelihatan anak ini kok lebih pintar, lebih bagus, kalau anak ini malas gitu, Anda harus seimbang, harus jangan pilih kasih. Biasa aja. Semua itu titipannya Allah. Kalau kita hina-hina yang ini, yang malas ini gitu, sama dengan kita menghina Allah. Oh, kamu nggak seneng ya saya kasih titipan anak seperti itu? Dihancurin sama Allah. Itu dalam hal Apa? Proporsional ya. Ya iya. itu dalam hal pemberian gitu. Ini dalam hal tugas. Saya dulu yang ini nama bapak saya, ibu saya. Iya. Terus saya ya maaf ya bapak saya dulu level juga terus tuh. Kalau pagi-pagi jam 3 selalu yang dibangunin saya. Bapak Iya. itu Basuki mau enggak? Nah sekarang dibalik Pak pikirannya. Berarti saya itu bersyukur dianggap anak. Oh gitu. Yang lain nggak dianggap anak. Kan gitu. Kita ini kalau udah bersyukur gitu, ayem mati Pak. Saya pikiran juga masuk enggak malah saya. Saran dari orang. Iya. Terus, Hah? saran dari orang. Iya. Udah begitu, kalau ziarah tuh selalu Yuba satu bang ngajak ke adik saya kan ada Sama ada request. saya alhamdulillah. Iya. Ya. Mesti dia yang mencampur gitu. Ya, sekarang kita lihat hubungan yang disambung tapi dengan murka Allah. Tadi dengan rahmat Allah semua kan? Dengan murka Allah. Ini patokannya itu aja. Hadis yang ini, la yadkhulul jannah akun. Ya. Hadis nomor 9. Setiap anak tidak masuk surga anak yang durhaka, peminum khamar dan orang yang mendustakan kadar. Tidak masuk surga. Artinya udah diumumkan pasti tidak akan pernah masuk surga kalau di hubungan amal, hubungan apa bermasalah. Hubungan batin, hubungan amal bermasalah. Durhaka dia kan? Hubungan kebaikan keburukan dia bermasalah. Udah gak akan masuk surga. Itu keputusan. Udah diputuskan. Jadi bayangkan, belum tentu juga hanya dia yang masuk surga. Anak durhaka itu bisa nyeret bapaknya ke neraka. Loh iya dong. Kalau tadi anak yang soleh bisa menghalangi neraka, lah apalagi anak yang durhaka bisa nyeret bapaknya ke neraka. Ini hati-hati nih. Ini. Jadi jaga anak tuh kayak jaga harta, karena anak disamakan dengan harta. La yanfa'u malun wala banun. Anak disetarakan dengan harta. Jaga anak kayak jaga harta. Bapak kan kalau bakhil sebakil-bakilnya jaga harta minta ampun kan. Tapi anak lupa kita jaganya. Memang berat Pak. Anak itu makhluk juga kayak kita. Punya hak, punya kewajiban, punya apa gitu. Hati-hati ya. Nah, salah satu contoh juga ada juga hadis. Anak durhaka masuk neraka. Ya. Bapak yang dayus juga masuk neraka. Maksudnya bapak yang dayus, anak itu durhaka dibiarin. Anak buat maksiat di rumah ya, atau di luar rumah apa? Dibiarin. Ada bini kita ngobrol sama Pak RT sampai ke dalam rumah Pak RT, lama 20 menit baru keluar keramas gitu. Kita biarin ya yang baik-baik sama Pak RT. Oh, gila itu sih. Itu artinya dayus. Membiarkan anak durhaka, ya, istri durhaka, kita ayem aja, ya udah yang penting kita makan lah. Sama masuk nerakanya juga. Artinya ada pembiaran, nggak dididik akhlak. Anak durhaka didiemin aja gitu. Hadis nomor 19. Salasun qad haramallahu alaihimil jannah mudminul khamri. Ada 3 orang yang Allah harapkan masuk neraka, yaitu 1, pecandu khamar. 2, wal aku wal apa tuh? Wad dayus, ya. 2 adalah orang yang durhaka kepada orang tua dan orang yang dayus, yaitu orang yang enggak cemburu atau melakukan pembiaran terhadap perkara keji yang terjadi pada keluarganya. Hati-hati. Ini
sambung kan, sambung akhirat tapi murka Allah. Saya kok gimana kalau terjadi pada diri kita gitu. Jadi jangan dibiarkan ya. Nah, apalagi durhaka anak yang menyebabkan dia masuk neraka. Ya. Dan nanti kita lihat durhakanya orang tua juga yang menyebabkan masuk neraka. Hadis nomor 11. Ini Bapak kalau punya anak kayak gini segera Pak dirubah Pak. Ya. Barang siapa bermalam dalam keadaan kenyang dan segar, sedangkan salah satu dari kedua orang tuanya dalam keadaan lapar atau haus. Lihat, hasyarahullahu yaumal qiyamati ji'anan wa atsyanan wa lam yastahillahu min azabi yaumal qiyamah. Maka Allah akan mengumpulkannya di hari kiamat dalam keadaan lapar dan haus, dan Allah tidak akan malu untuk menyiksa di hari kiamat. Jadi barang siapa kita ini misalnya udah mapan, punya istri cantik gitu, kan biasanya lupa sama orang tua. Nggak mikirin malam itu kita kenyang, habis beli KFC, beli pizza, orang tua kita yang dekat rumah itu, tau-taunya nggak masak, nggak mikirin gitu. Oh, memang ini dari Allah kebahagiaan ini. Orang tuanya lapar. Tapi orang tua yang lapar yang baik itu nggak pernah mau ngomong sama anaknya Pak, ya kan? Lapar nggak mungkin. Dia akan diam aja. Maka kalau kita melakukan seperti itu gitu, Allah kumpulkan kita di hari kiamat ya, sebagai orang yang durhaka dan akan masuk neraka dan akan disiksa di hari kiamat. Disiksanya di depan orang Pak. Disiksanya di depan orang tua. Ya. Terus hadis nomor 5. Man apa tuh? Man aza walidayhi au aza ahaduhuma yadkhulun nar. Barang siapa yang menyakiti kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, dia akan masuk neraka. Ini masih sifatnya global mujmal nih. Menyakiti fisik bisa, menyakiti hati bisa. Coba kita renungkan dulu, Pak Sep, Pak Asman, semua renungkan. Ada nggak perkataan kita yang membuat orang kita sakit hati? Nggak mukul sih kita, nggak mukul. Apalagi mukul, Pak. Yang mukul, yang sempat mukul orang tua, walaupun belum kepukul, hanya ngangkat tangan, Allah bikin stroke di hari kiamat. Stroke, tahu stroke nggak? Lumpuh di hari kiamat. Hadis nomor ke-13. Berarti Pak Sugeng ini sukses di kuliahnya nih ya. Lihat, barang siapa hadis nomor 13. Barang siapa mengangkat tangannya untuk memukul salah satu dari kedua orang tuanya, baru ngangkat tangan, maka pada hari kiamat tangannya akan diborgol sampai lehernya pakai rantai tuh. Dalam keadaan kalau dari tangan sampai leher lumpuh namanya stroke. Udah stroke diborgol ngapain amat. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana jika pernah sempat memukul?" Rasulullah menjawab, "Tangannya akan dipotong sebelum dia melewati sirat dan para malaikat akan terus memukulinya." Udah lo stroke, tangannya dipotong, malaikat gebukin. Durhaka nih. Bapak kalau jagoan pasar lawan, Pak. Tar dulu lo. Cari dulu masalahnya. Sempat diskusi sama malaikat. Ya, dikirim api lo. Paham nggak? Betapa hubungan itu di dunia ini kalau kacau balau, di akhirat itu berpengaruh, namanya sambungan hubungan akhirat dengan itu. Ya, jadi sempat ngangkat tangan langsung di strokin, sempat mukul tangannya dipotong, digebukin malaikat. Ini dalam Quran memang digambarkan sebagai orang-orang yang merugikan diri sendiri dan keluarganya hari kiamat. Ntar itu saya kasih Qurannya, ayatnya. Itu anak-anak yang diputuskan oleh Allah untuk masuk neraka. Sekarang orang tua yang diputuskan Allah masuk neraka dan menyebabkan keluarganya masuk neraka. Jadi orang tua ini, ya, anak istri nggak salah apa-apa. Gara-gara kita melakukan sesuatu, serombongan keluarga masuk neraka semua. Ngapain juga Pak hidup kalau gitu?
itu adalah orang tua yang nggak mempertimbangkan makanan halal atau haram masuk ke keluarganya. Makanya saya selama di subuh di musola ini saya bilang, Anda itu menghisap diri, Mas Bambang yang tanya tuh. Anda muhasabah nggak usah repot-repot lah. Diri di tengah malam di rumah itu, lihat itu kulkas, lihat TV itu. Dari barang haram, dari duit haram atau duit halal belinya. Kalau sempat duit haram, maka air dingin itu masuk terus ke keluarga Anda. Nggak salah mereka, nggak maksiat, mereka masuk neraka. Hadis nomor 15. Hadis nomor 15 dan nomor 6. Yang 15 dulu. Akan datang kepada manusia satu zaman di mana seorang tidak lagi peduli apa yang dia kumpulkan, apakah dari yang halal atau dari yang haram. Oke? Udah jelas tuh nasnya ya. Sekarang hadis nomor ke-6. 6. Dari Ka'ab bin Ujrah dia berkata, Rasulullah SAW bersabda padaku, wahai Ka'ab bin Ujrah, salat adalah bukti, puasa adalah perisai yang kokoh, dan sedekah menghilangkan dosa sebagaimana air berbahan ke api. Wahai Ka'ab bin Ujrah, ya Ka'ab bin Ujrah, ya, sesungguhnya daging yang tumbuh dari makanan yang haram tidak akan berkembang kecuali api neraka lebih pantas untuknya. Tega nggak? Tega nggak seorang ayah? Yang penting anak makan lah. Tapi dari nyolong, dari korupsi, besarnya keluarga dari korupsi, maka satu keluarga itu semuanya Allah tempatkan di neraka. Doanya nggak bakal diterima. Itu udah udah keputusan, ya. Nah, ketahuilah halal dan haram itu ada dua, satu dari pencapaiannya, dua dari zatnya. Kalau dari pencapaiannya maka Bapak hindari segala sesuatu yang merugikan orang. Cari makan yang jujur. Ya, kalau jadi karyawan jujur sehingga gajinya menjadi bersih. Kalau dari zatnya Bapak hindari makanan yang zatnya haram. Ya, bangkai segala macam itu. Itu ada semua dia. Nanti dilihat di rumah Al-Baqarah 168 sampai 172. Al-Baqarah 168 sampai 172. Itu dari perolehannya dan dari zatnya. Ya. Dibuka di rumah aja sampai 173, sorry. 168 sampai 173. Terakhir beberapa hadis mengenai periode eksekusi. Jadi tadi yaumul fasl, sekarang eksekusi ke neraka apa ke surga nih? Sambungan kita dengan zuriat gimana? Oke. Kita lihat Quran dulu, surat Ar-Rod ayat 22. Ar-Rod surat 13 ayat 22 sampai 24. Wallazina sabaru bitiqa wajhi rabbihim wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan wa yadra'una bil hasanati sayyi'at ulaika lahum uqbad dar. Dan orang-orang yang sabar karena mengharap keridhaan Tuhannya, melaksanakan sholat dan infak sebagian rezeki yang kami berikan pada mereka secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan, orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik. Artinya mendapat surga. Jadi ini kita nih, sekarang kita masukkan kita jadi orang yang sabar nih ya. Yaitu surga Aden ya. Ya yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa aswajihim wa dzurriyyatihim. Mereka akan masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang soleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, dan anak cucunya. Ini zuriyah bukan? Udah jelas. Gara-gara lantaran kita ini sabar, ngarepin ridho, terus melaksanain sholat, menginfakkan harta, menolak kejahatan dengan kebaikan, dakwah maksudnya ya, kita akan diberi bonus masuk surga bersama dengan mbah-mbah kita, lalu pasangan-pasangan kita, dan anak cucu kita cangking semua ke surga, ya kan?
Lalu para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dan dari semua pintu sambil mengucapkan, "Salamun alaikum bima sabartum, fa ni'ma uqbad dar." Maka nikmatlah tempat kesudahan itu. Jadi ini buat kita nih. Kalau kita jadi orang yang sabar, tetap ibadah sampai akhir hayat, kemudian menolak kejahatan, menolak apa tadi? Menolak kejahatan dengan kebaikan. Artinya kita ini jadi mercusuar bagi anak-anak kita, bagi orang tua kita ini soleh gitu, maka kita akan nyangking orang-orang itu. Semuanya itu. Walaupun anak kita itu ada dosanya segala macam lah, ya. Nah, jadi seorang soleh itu bisa narik sampingnya, istrinya, narik atasnya, orang tuanya, narik bawahnya, anaknya ke surga. Disebut dalam hadis nomor 16. Lihat. Dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, beliau bersabda, ketika seorang memasuki surga, kita ini ya, amin Pak, amin. Dia bertanya tentang ayah dan ibunya, istrinya dan anaknya. Nanya nih, ya Allah, anak saya kemana? Bapak saya kemana? Istri saya kemana? Dikatakan padanya, sesungguhnya mereka tidak sampai pada derajatmu. Kamu soleh soalnya. Lalu dia berkata, ya Rob, ini perkataan dia nih, ya Rob, sungguh aku telah beramal untukku dan juga untuk mereka. Ya, kata dia, faqalu innahum lam faqalu ya Rabbi qad alimtu li walahum. Jadi hujahnya itu doang dia. Aku dulu sambil soleh aku doakan mereka, aku didik mereka. Orang tua aku doakan, istri aku doakan. Masa aku gak dihadirkan mereka? Maka Allah merintahkan para malaikat untuk mengundang mereka semua ikut kita. Amin gak? Tapi bisa gak begini? Insya Allah. Optimis, bisa. Gitu aja. Dengan rahmat Allah. Jadi kita ini yang penting. Kalau kita nggak bisa, anak kita lah kita didik dah. Kamu mesti jadi bintang di keluarga, bintang top soleh, karena kamu akan menarik bapak, narik anakmu, narik cucumu, narik istrimu semua. Betul? Lalu surat At-Tur ayat 21. Surat 52 ayat 21 yang udah kita bahas kemarin itu. Surat 52 ayat 21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Terus wama alatnahum min amalihim min syai'in kullu mri'im bima kasaba rahim. Dan orang-orang yang beriman, ya kita ini ya, amin, beserta anak cucu kita nanti yang ikut pula kepada kita walaupun nggak sampai derajat kita. Ya kita ini kiai nih. Kami pertemukan, kata Allah, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka. Ya, jadi kita ditemuin lagi dan tidak mengurangi sedikit pun pahala amal mereka. Setiap orang terikat dengan yang dikerjakannya. Jadi ini menunjukkan lagi bahwa perlu ada bintang di keluarga nih. Entah kita, entah orang tua kita, entah anak kita. Tapi antara orang tua kita tahu mungkin nggak sesoleh-soleh yang kita harapkan, maka jatuh pada kita bintang itu, supaya bisa ngumpul anak cucu sama orang tua, nenek moyang semua. Ya tergantung bapak lah, gimana cara mengolahnya. Kalau memang bapak yang nggak sanggup, ya anaknya didik. Kamu ntar tolong narik orang tua. Ya caranya dengan sambungan batin, doain kita waktu kita udah mati, terus sambungan amal, ya kan gitu. Jadi di akhirat nyambung juga. Ya. Tapi yang jelas ayat yang tadi, hadis yang pertama kita berperan. Sekarang hadis yang terakhir ini orang tua yang berperan. Lihat hadis nomor 12. Dari Abu Darda, 12 ya. Dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda,
al-walidu awsatu abwabil jannah. Fa in syi'ta fa'adi' dzalikal baba au fasu. Orang tua adalah pintu surga yang paling baik dan tinggi. Jika engkau ingin, sia-siakanlah pintu itu atau peliharalah. Ini maksudnya nampar kita, kalau kita mau punya anak yang nurut sama Allah, nurut sama kita, akhlaknya baik, kita dari awal perlakukan orang tua kita baik. Dia adalah pintu surga, ya kan? Terserah kita, mau kita sia-siakan atau mau kita pelihara dengan baik. Dengan begitu anak kita akan melihara kita juga dengan baik. Semoga ada manfaatnya dan tolong direnungkan di rumah seberapa jauh, seberapa persen kita ini sudah mulai menzuriahin diri kita sendiri supaya tercapai hubungan akhirat ini. Dah ya. Sebelum ditutup mendingan kalau mau tanya jawab di sini aja. Dia di bab ini. Ada yang mau tanya? Ya. Kenapa? Nah, kalau seperti saya kan merantau, berarti otomatis jauh dari orang tua. Kita nggak tahu keadaan orang tua di sana itu. Kan? Ya. Bapak nanya teknis saja sebetulnya. Kalau sudah ada kesulitan jauh begitu, maka Bapak genepkan menjadi rutin aja. Bapak, Ibu, tiap bulan saya kirim ya 60 juta gitu. Udah. Jadi malam-malam dia lapar, itu bukan salah Bapak lagi. Udah ada fasilitasnya. Gitu aja. Teknis doang itu. Ya. Nah. Kemarin hampir persis. Kalau kita kagak Apa tuh? Kalau ada satu bintang aja. Dilihatnya kita menghidarah. Yang lain Bisa tertolong. Iya. Iya. Tapi semua dengan kehendak Allah ya. Dalam sisi ekonomi ada aja satu yang bintang kan Yang betul. Kepengaruh ya. Betul. Kedua tadi pertanyaan saya hampir terjawab. Ada yang kurang sedikit. Bukan hasil kita cerita. Iya. Bisa ditarik. Ini nggak ada masalah. Allah nggak masalahkan itu. Allah nggak masalahkan seorang pelacur yang udah gawat itu. Lalu Allah ampuni gara-gara ngasih air anjing kok. Iya. Ada lagi? Ini ada yang bikin serem nggak atau ada yang bikin gembira? Saya bikin serem. Iya Pak Tom. Ada serem, ada gembira. Kayak di Yaumul Hasr yang mau hisab itu kita ditelanjangi habis ya Pak. Terus? Tapi Yaumul Fasl ada dibuka harapan itu. Ya. Karena judulnya makanya sambungan akhirat. Maksudnya apa yang dulu pernah dibina oleh kita di dunia ini, sambungan batin, sambungan apa? Dia dimunculkan di akhirat. Tapi melalui 2 tahap dulu yang kita dipecah dulu sama Allah. Lu jangan kong kali kong lo. Kalau kita sekarang ditelanjangi nggak masalah, nanti kita ditelanjangi habis sama Allah. Ada masih ada. Ada 2 orang. Iya. Dengan kemuliaan Allah. Iya. Tapi semuanya kan melalui kasab, melalui usaha juga deh. Dengan usaha. Iya. Tinggal itu aja harapan kita. Ayo. Ada lagi? Dihubungkan di Yaumul Mahsyar tadi. Iya. Di penentuan atau keputusan. Yaumul Fasl. Itu sebelum atau sesudah keputusan? Yaumul Fasl itu hari keputusan. Maksudnya keputusan ada periode Pak. Setelah dilalu apa belum nih Pak? Belum. Yang di mana? Eksekusi kalau sudah. Kan tadi ada Yaumul Ba'ats, Yaumul Hisab, Yaumul Fasl. Nah, ini pertanyaan saya di sini yang ketiga ini. Kenapa? Ini setelah keputusan, apa sewaktu ingin membuat keputusan Allah? Iya, sebetulnya Allah membuat keputusannya kan udah dari zaman dulu, 50 tahun sebelum ini. Lalu Allah umumkan keputusan itu waktu itu gitu. Nah, jadi artinya apa yang disambung di dunia kemarin, pakai sambungan amal segala macam, diputuskan di situ. Yang kita usahakan untuk anak supaya kita doakan segala macam, di situ diputuskannya gitu. Dari hisab kan, kalau hisab kan disuruh sendiri datangnya. Begitu itu sejarah kemudian masuk di situ. Jadi Yaumul Fasl itu Allah menjadikan sambungan kita di dunia itu sebagai pertimbangan. Memutuskan neraka atau surga itu. Oh, ini ada sambungan lagi.
Sebelum. Ya. Tadi kan kita di situ ada apa keterangan kalau kita jadi maskot ya kan. Iya. Jadi orang yang Paling baik dalam keluarga. Kita bisa mengangkat anak kita. Iya. Iya. Ya kan? Walaupun kondisi mereka lagi pada di neraka itu bisa. Iya. Iya. Hah? Enggak apa-apa. Kita ngikutin yang pede begini, ya. Ngikutin pedenya doang gitu. Kalau kelakuannya jadi kita ikutin. Ayo. Ada yang belum jelas mengenai sambungan akhirat? Dan ini pasti terjadi semua karena dinasti Quran, dinasti hadis, bukan cerita dongeng. Artinya kita akan mengalami fase-fase di mana kita. Nah, suksesnya kita ini tergantung sekarang gimana nih kita mau. Ini punya kita udah tua semua nih. Anak udah dewasa semua. Strategi kita gimana nih? Apa kita jadi penolong orang tua atau kita minta tolong sama anak? Kan gitu zuriat. Kita kan zuriatnya orang tua nih. Kita minta tolong karena bapak kita udah soleh, ya udah dah. Jadi kita doain terus dia. Karena kemarin di sambungan batin orang tua itu bisa terangkat juga, ya kan? Bisa dinaikin derajatnya di surga. Kenapa? Karena kita mintain ampun tiap hari untuk mereka. Nah, contohnya kan seperti itu. Jadi banyak sebenarnya jalan itu. Tapi kita nggak peduli dengan masalah zuriat ini. Kenapa? Karena kita sibuk itu mikirin bagaimana kita bisa hidup lebih enak di dunia ini besok hari sampai kita mati. Dunia aja yang kita urusin. Susah kalau nggak punya duit. Padahal punya Allah. Itu loh. Kurang sukses ya. Bahayanya dunia itu. Padahal ada drama yang terbesar yang akan kita mainkan. Bahwa kita akan dihisap seperti itu, akan dipertemukan, disambung seperti itu lagi. Sambungannya mau sambungan pakai murka Allah atau sambungan pakai rahmat Allah. Tadi yang Mulfazal itu. Ya kan? Mau sambungan pakai, misalnya kita dayus nih. Kita biarin aja anak udah gede ini. Udah tunangan ya nggak apa-apa, dia ke puncak sama temen-temennya juga katanya. Kita nggak tahu dia di kebon. Temennya main gitar api unggun, dia berdua di kebon. Udah tunangan kita, yuk genjot-genjotan. Hah? Kebon teh. Dayus namanya. Masuk neraka. Jadi nggak ada effort, nggak ada usaha untuk menjadi soleh. Soleh itu penting, Pak. Soleh itu baik gitu loh. Benci sama kekafiran, nah gitu contohnya, gitu. Ya. Jadi harus ada dua tugas kan. Kita sendiri harus jadi bintang dan kita harus buat ciptakan bintang baru. Betul. Nah, yang jadi prioritasnya yang mana? Kita dulu. Nah, kita dulu. Ya boleh aja. Pak Tom apa yang prioritas? Membuat diri jadi bintang atau membuat anak jadi bintang? Atau yang diprioritaskan mana yang didahulukan? Membuat diri jadi bintang, jadi soleh sendiri, atau membuat anak jadi bintang? Nah, bisa ketolong. Nah, ini halal haram aja mau gimana? Belum kasih yang haram. Nah, ada satu tadi yang ditekankan bahwa pemberian yang paling baik adalah mengajarkan akhlak pada anak. Tolong akhlak ini tetap ada dasarnya. Akhlak yang baik didasarkan pada halal haram. Sebab kalau dibiarkan liar aja ngajarin akhlak itu, bisa nanti ketemu sesuatu dalil kemudian disalahgunakan. Contoh, tabassumuka fi wajhi ahika laka sodako. Ini akhlak kan? Senyummu pada saudaramu adalah sedekah. Maksudnya senyummu pada orang lain adalah sedekah gitu. Itu harus di basicnya harus halal haram. Senyum yang gimana yang sedekah? Sekarang kalau senyum seorang PSK kepada seorang laki-laki yang memang pengen dijerat sama dia gitu. Nah, kira-kira ibadah bukan? Bukan ibadah. Ada cewek senyumnya murah banget sama kita gitu. Ayo dong. Ayo kita kencan yuk gitu. Senyum kan? Dia itu halal atau haram? Haram. Terus sekali halal. Emang ada orang yang cewek senyum sama lu sekali, terus
bagi lagi. Itu namanya jijik, bukan senyum. Oh, kan gitu. Iya, Om gitu, jijik sama dia. Ini orang, ya, itu baru senyum Pak, baru senyum. Kemudian kayak sedekah. Ya. Sedekah itu yang kalau sedekah semuanya pasti baik gitu. Tapi basicnya halal haramnya kita pikirin gitu. Lah kalau sedekah seorang tetangga pada seorang janda di sebelah rumahnya yang cantik bahenol gitu, itu pasti ada maksudnya kan? Nah kayak gitu. Jadi ngajarin akhlak anak juga harus basicnya halal dan haram. Ya. Gitu. Oke. Kalau akhlak udah jelas ya. Kalau akhlak kan itu sifat atau sesuatu yang dari kholik untuk dilakukan pada makhluk. Jadi kaitannya pasti syariat. Belum. Pribadi. Loh, buat apa ada akhlakul mazmumah? Akhlak yang buruk. Maksudnya nggak bisa dijadikan standar akhlak yang lain selain yang dari kholik itu. Ya enggak dong, makanya kita kan berhadapan dengan teka-teki puzzle nih Pak. Ini baik, menurut siapa? Kan begitu. Iya. Ya, jadi jangan pakai akal doang gitu maksudnya. Tapi basicnya harus halal dan haram gitu. Iya. Harus syariat. Berarti yang dari kholik gitu karena pencipta. Iya, enggak semua akhlak yang disebut akhlak itu kan baik kan gitu loh Pak. Udah, ya. Satu lagi tadi. Teknis tadi. Teknis. Kalau pernah atau sempat kita menyakiti orang tua, bagaimana bentuk tobat? Ya itu, kita mintakan ampun sebanyak-banyaknya setiap saat. Kalau lagi nyetir ketemu tuh ingat kita penyakitin ya, Allahumma firlahu warahmu wa'afi. Ampuni dia ya Allah, ampuni dia ya Allah. Punya teman akrab, Nggak sempat. Nggak ingat kalau ibu baru. teman akrabnya ini anaknya Oh, iya. kalau dikasih hadiah gitu. Ya. Semoga ada manfaatnya. Usikum wa nafsi bi taqwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.